Kenapa azan? Kalau azan pilih tadi apa namanya handphone, tu bahaya Bapak Ibu. Kenapa bahaya? Nanti tidak akan bisa dia belajar Al-Quran, tidak akan bisa menghafal Al-Quran, sibuk dengan handphone. Apalah pandai main game-game kini gua. Lah pandai azan main game. Lah. Bapak Ibu, anak awak ya, kalau lah miring macam ko handphone gua, tu main game tu Pak. Tapi kalau lui macam ko ndak dia dong. Tu selfie tu. Tapi kalau lah miring tu main game. Game apa nama? Mobile Legend. Fire. Apa le? Apa le Alzan? PUBG. Super Win main juga. Pakai chip tu main juga. Dah. Walaupun mega apa nama tu super apa tadi fire itu melalaikan nak. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada alaina siyam fi syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan orang-orang tua awak yang hadir pada malam hari yang berbahagia ko, dan juga yang awak muliakan alim, ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh adat, dan juga yang awak muliakan Bapak Camat Rokan Ompek Koto, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, dan anak-anak kita yang kita sayangi. InsyaAllah awak doakan anak awak yang hadir ko menjadi ulama di masa yang akan datang. Tuang semangat mak. InsyaAllah anak awak ko awak doakan jadi presiden di masa yang akan datang. Dia mau jadi presidennya, gantikan Pak Jokowi semua. Tapi tak tahun ko dah 20 tahun yang akan datang. Dan insyaAllah semua kita yang hadir ini tanpa terkecuali kami doakan insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu masyarakat Rokan Ompek Koto, kami sapa, apa kabar? Masih kurang juga 4 ya. Langan tu amak-amak kan? Kekonyangan. Jawab seperti biasa, seperti anak TK. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Usah ulang lihat. Bapak Ibu jemaah, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Takbir. Malamku malam yang ke-26 kan? Jangan loyo awak Bapak Ibu, harus semangat. Sampai akhir awak akan merayakan hari raya Idul Fitri. Jadi malamku Bapak Ibu, anak-anak awak sebenarnya tujuan kajian nuzul Quran kok. Makanya anak-anak simak lelok muah. Ustaz bayi hadiah bekok. Leo mu anak-anak maju ke depan. Pertanyaan tak payah dong. Ya nuzul Quran go kalau Bapak Ibu lah tontu deknya. Tapi anak-anak tak tontu doh. Cuba awak tanya ya, apa arti nuzul Quran tu nak? Apa arti? Tak tontu dah kan? Ngangu-ngangu je.
Nuzul Quran itu kan bahasa Arab. Nuzul artinya adalah turun. Al-Quran adalah kitab suci atau wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu saya tanya oleh, contoh apa turun Al-Quran? Bapak jawab. Tak jauh dapet dah kan. Memang potang sedih kami Bapak Ibu. Kami ceramah di Pekanbaru. Anak-anak SD kami suruh ke depan. Contoh apa nak turun Al-Quran tu? Mendorong nyobai hadiah, copek ke depan. Dan ustaz ni. Contoh apa turun nak? Diambil dia Al-Quran macam kau Bapak Ibu. Turun dari langit macam kau ustaz ni. Disambut dek Nabi Muhammad ni. Iyo macam tu turunnya. Kan iyo ni nyo. Tu cina apa turun Al-Quran tu? Lah, simak lelokmu, turun Al-Quran bukan seperti itu. Tetapi beransur-ansur dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau kita genapkan menjadi 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Itulah fase penurunan ayat suci Al-Quran. Tak langsung centu dari langit cenoko dah. Ingat beransur bertepatan pada malam apa? Malam pertama turun Al-Quran. Tak juga dapat lah 3 pertanyaan ke. Tapi cuba Ustaz tanya anak-anak Ustaz. Siapa kira nama pemain bola Real Madrid nomor 7 atau nomor apa? Real Madrid atau Juventus nomor 7 siapa? Ronaldo ni dapat dia rupa. Boleh awak ngefans kepada pemain sepak bola, silakan. Tapi jangan sampai ku masalah agama yang penting-penting Ustaz sampaikan. Turun pada malam 17 Ramadan. Namun ketika surah Al-Qadar tadi dibaca oleh imam. Setiap 2 rakaat ada sarakaat dibaca tu tadi itu. Iya kan surah Al-Qadar tadi tu. Coba bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa arti itu? Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bila? Taharru, carilah dek kalian malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir bulan Ramadan, malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Berarti tak tanggal 7 boleh tidak? Yang mana yang benar? 17 Ramadan atau malam Lailatul Qadar turun Al-Quran? Bapak Ibu, yang mana? Yang mana bonau? Kedua-keduanya sama-sama bonau. Kenapa? Apa dasarnya malam Lailatul Qadar itu turun Al-Quran? Dari Ibnu Abbas mendengarkan dari Rasulullah SAW, dalam malam Lailatul Qadar inilah turun Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah sebelum sampai kepada Nabi Muhammad SAW secara kompleks utuh. Berapa ayat dalam Al-Quran nak? Tak juga dapat dia doa. Ayat Al-Quran 66 ayat atau 6.236 ayat. Surat berapa surat? 114 surat. Juz
30 juz. Itu secara kompleks utuh semuanya. Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Itu tidak mulia malam Lailatul Qadar tu Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, ikut jadi cai Nabi Muhammad malam Lailatul Qadar. Kalau puasa di bulan yang lain ada. Kalau solat tarawih ada tak di bulan yang lain? Memang tak solat tarawih namanya doh, tapi solat malam. Zakat, infak, sedekah ada di bulan yang lain, tapi malam Lailatul Qadar tak ada di bulan yang lain. Makanya Nabi Muhammad inyo bangunkan keluarganya, bangunkan istri dan anak-anaknya. Yuk kita ke masjid, kita buru apa yang kita buru, yaitu berburu malam Lailatul Qadar. Kalau kini awak tak balik Pak, iya tak balik. Contohlah kami tanya tadi ke Pak pengurus, kalau 10 pertama Ustaz ompek sap, iya Pak, ompek sap. Coba tengok ya, makin maju tak? Makin maju. Tadi alhamdulillah kami mandang ke belakang lebih kurang 2 sap. Malam suuk mungkin sesap boleh. Tinggal datuk-datuk yang diintai-intai malaikat maut je leh. Kau mohon maaf ya tu, kami diintai malaikat maut je nya. Sesuatu awak diintai malaikat maut. Kemana yang lainnya? Ibu-ibu, kemana? Karena berburu membuat. Tiada jawab dia mak tu, membuat kue lebaran. Atau berburu apa? Diskon baju lebaran. Kesempatan hari terakhir go ni. Tuti yang salah awak kini Bapak Ibu. Makanya kau dapet awak beli baju lebaran do sebelum bulan Ramadan, tak terganggu ibadah awak do. Iya Bu-ibu. Nya Bu-ibu lah beli baju baru ke? Alun leh. Alun. Kami selalu hibur tu lagunya apa kyo? Baju baru alhamdulillah dipakai, tak punya pun masih ada. Elok puangai mak sikoi. Iya bini awak punya Pak. Lai. Kami tolong apa-apa dunia nya sawit lemu walo kini kan. Gotaklah musim penghujan lo. Jadi ndak apa ndak ada baju baru tu Pak. Iyo lain macam ko nya. Ya yang kami ada ju siko mana ya yang kami tadi kan? Mananya ada situ? Lai alhamdulillah. Beruntung awak ya Pak ya. Kan tak ngamuk-ngamuk tiba rumah bekok dah minta baju baru. Kadang ada ke bini awak tu Pak den dia cuy bang harus ompek baju ni ompek pasang. Karena ompek air lebaran suak tu ni Cik bau bini tu Pak. Kan dia tiap kalau 2 bini 8 pasang, kalau ompek onam boleh pasang. Kalau lemai sawit opo doh, dai tolok. Tapi kalau nak tolok jangan banyak nak Nabi ni ompek je Pak Cik julah. Takbir. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, malam Lailatul Qadar itu doa sangat-sangat mustajab. Doa sangat mustajab. Makanya dapat dawak malam Lailatul Qadar tu mintalah yang elok-elok. Kalau Pak Camat dapat malam Lailatul Qadar apa minta Pak? Cik je lah apa minta? Minta kesehatan, iya, minta sehat badan. Kalau mak-mak, ibu-ibu apa minta? Masuk sarugo? Masuk sarugo, alhamdulillah lelok. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ketika Siti Aisyah, hadis dari Ahmad dan Tirmizi,
ketika Aisyah bini Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ketika dapat awak malam Lailatul Qadar, doa tu kan mustajab pada malam tu tu. Jadi apa permintaan awak yang ancak ni, yang elok ni? Apa kira Bapak Ibu? Anak-anak harus hafal kok. Tadi kami pun ada kami baca tu doa. Ikutkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan sesungguhnya Engkau mencintai orang-orang yang minta ampun. Maka dari itu ampunilah kami ya Allah. Minta apa tu? Minta apa? Pengampunan. Tak ada kami tengok minta baju baru, minta rumah baru atau minta uang rumah baru ya Pak. Yang ada hanya minta keampunan. Ibu, jangan buat mimpi dulu masuk surga sebelum dosa awak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mimpi kalau alun awak diampunkan dosa oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, Ramadan itu bulan pengampunan. Makanya Rasulullah di akhir bulan Ramadan ketika naik tangga mimbar, pas 3 tangga ada macam tu, pas melangkah, bauda celaka. Siapa yang celaka wahai malaikat Jibril? Liman adraka Ramadan falam yufarlah. Barang siapa mendapati bulan suci Ramadan, maka dosanya ulun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat awak Ramadan Pak masih bergelimangan dosa je awak le. Ndak awak pergunakan ibadah Ramadan ko untuk mengapui dosa. Itu te yang awak takutkan Bapak Ibu. Kalau bulan Ramadan ulun diampunkan dosa awak di Allah, bulan-bulan yang lain jangan awak mimpi Bapak Ibu ndak akan diampunkan di Allah. Makanya Ramadan ko te penentunya Pak. Ibu hati awak doa. Makanya terakhir Ramadan kau awak jadikan kesempatan untuk memang betul-betul mencari malam Lailatul Qadar. Kalau dapat awak satu malam je lah, semua awak beribadah 1000 bulan. 1000 bulan tu berapa tahun Bapak Ibu? 83 tahun. Ada ndak umur apa-apa datuk-datuk nenek-nenek 83 siko? Tak ada lah itu kan ya. Cuba awak bayangkan semalam dapat awak dunia. Kalau awak kepengen berapa malam Bapak Ibu? Kepengen awak mungkin setiap umur awak, setiap tahun, taruhlah dapat awak 20 malam selama awak hidup. Kali 83 tahun. Berapa? Lebih kurang 1600 tahun. Semua beribadah 1600 tahun. Inilah yang memuliakan umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat Nabi yang terdahulu panjang-panjang Bapak Ibu. Umur umat Nabi Muhammad pendek. Bahkan orangnya pun apa dah sebut je lah kehidupannya ya. Tapi alhamdulillah amalnya panjang-panjang. Itu gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara malam Lailatul Qadar. Makanya dalam hadis qudsi tidak akan masuk surga pertama sekali nanti kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia awak Pak umat Nabi Muhammad. Awak yang pertama sekali masuk surga nanti. Di apa Bapak Ibu? Di gara amal awak, gara-gara malam Lailatul Qadar. Buru itu Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa mulia tadi? Karena malam itu secara global semuanya turun Al-Quran. Itu nomor Ramadan ke bulan suci. Karena turun kitab suci. Suci apa? Al-Quran. Subhanallah. Takbir.
Lanjut, apa dasar malam 17 Ramadan? Ini lagi. Kita buka surat Al-Anfal ayat 41. Di situlah dijelaskan oleh Allah sesungguhnya turun Al-Quran itu pada malam Yaumul Furqan. Apa itu Bapak Ibu Yaumul Furqan? Hari bertemunya dua pasukan besar. Pasukan apa? Pasukan Muslim dengan pasukan kafir Quraisy pada perang apa nak? Itu kan perang Badar. Perang Badar itu terjadi dalam bulan suci Ramadan tanggal 17 Ramadan. Makanya wahyu yang pertama sekali turun pada malam 17 Ramadan. Gotio. Surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayo siapa bisa baca nak surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Ku pertanyaan mudah. Ayo cepet. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cepet sambung. Kemai. Ustaz bayar dia. Ayo atau anak-anak yang perempuan ada yang belakang dua mama. Cepet nak satu orang ke depan. Aku lah kurang godang gua nak dapat tu. Cepet. Awak ibu nengok anak pak kalau suruh baca ayat pendek-pendek ataupun hadis-hadis pendek. Kami kan asik ceramah pak mencuba mentes banyak anak-anak awak tak bisa Bapak Ibu. Tapi potong kami ada pai boleh sama yayang kami anak-anak SD bau pak. Lagunya lo mak tiup. Hehehe hehehe la 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 otum hihon. Agola aduh antu arti tumiho dia. Ndak antu. Sama tawaknya. Tapi pak lagu India tumiho we panjang tu liriknya. Hafal di anak-anak tu. Tercongang kami nengok pak. Ndak basuh awak tu. Namo datuk nini awak sabui. Hafal. Cuba ayat-ayat penting. Surat Wahyu pertama turun. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Cuba nak. Kemai nak. Pakai mic. Alhamdulillah ya doh. Tinggi pada ustaz lah kami kata mohon maaf Bapak Ibu kami sengaja nyuruh anak-anak ke depan supaya berani tampil karena kalau awak punya ilmu tinggi banyak ilmu awak ada kawan kami Bapak Ibu lah doktornya ilmu tinggi tapi tampil tak biasa hilang bahannya tapi kalau menulis mantapnya. Makanya biarlah umpamanya sekete ilmu tapi Bapak Ibu berani tampil insya Allah bisa tersampaikan. Nya ada satu tompek Bapak Ibu ada Pak Kepala Dusun pasien ceramah menggegek Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lu keringnya hijau. Sudah itu uang lah golak-golak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak duduk langsung dah Pak. Baik ke kamar mandi tu. Entah apa yang kau lulah Allahu alam dah. Makanya boleh kau main nak? Pegang mic. Salam dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuba baca dengan baik benar. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya. Tunggu dulu nak ya. Benar atau salah Bapak Ibu? Alhamdulillah. Siapa namanya? Alzan Al-Ghibari. Iya, panggilan? Alzan. Alzan. Ayah mah ada sini Alzan? Mana ayah? Yang mana? Alhamdulillah. Ama? Ama ada juga? Alhamdulillah Alzan. Bahagia malam ini ayah mah ada. Malam tadi Bapak Ibu kami suruh juga anak-anak seperti ini
Aduh ayah mak nak, ndak ada dosa dah meninggal, ndak nyata nonton di rumahnya. Jadi jujur loh anak tadi. Tapi azan alhamdulillah. Aduh ayah mak malamku. Apa cita-cita azan? Apa cita-cita? Jawab. Hah? Jadi Ustaz. Subhanallah. Lah, kok banyak malaikat sih kok azan mencatatkan ya cita-citanya jadi ustaz. Jarangnya Pak. Anak-anak sekarang cita-cita jadi tentara, jadi polisi. Mantap. Jadi tapi kok malam ke ustaz. Apa modal jadi ustaz azan? Coba. Yang mana modalnya? Iko atau iko azan? Apa? Ndak handphone? Ndak ni handphone dia doang. Al-Quran. Alhamdulillah. Azan pilih Al-Quran daripada handphone. Kenapa azan? Kalau azan pilih tadi apa namanya handphone, tu bahaya Bapak Ibu. Kenapa bahaya? Nanti tidak akan bisa dia belajar Al-Quran, tidak akan bisa menghafal Al-Quran. Sibuk dengan handphone. Apalagi pandai main game-game kini gua. Lah pandai azan main game. Lah. Bapak Ibu, anak awak ya, kalau lah mirip macam ko handphone gua, tu main game dulu Pak. Tapi kalau lui macam ko ndak dia dong. Tu selfie tu. Tapi kalau lah miring, tu main game. Game apa nama? Mobile Legend, Fire. Apa le azan? PUBG, Super Win main juga. Pakai chip tu main juga. Dah. Walaupun mega apa nama tu super apa tadi Fire itu melalaikan nak. Karena anak kami pona bocah HP cik dia Ustaz. Main Fire-nya nak, solat nak. Tunggu dulu ya. Sekali, solat 2 kali. Tunggu dulu ya. Solat 3 kali. Ustaz ompen HP cik Pak. Tak bola 2 langsung. Tu tahun potang tu. Dek corona memuncak pada tahun tu ya azan ni. Guru disuruh boleh handphone lo balik. Karena daring. Tak paso boleh lo handphone cik. Ancak lo pun dah tadi leh. Nana, oi. Tapi awak jangan tinggal diam Bapak Ibu. Harus awak ingatkan anak-anak awak. Kalau awak diam kepada suatu kemungkaran, apa yang dilakukan oleh yang mungkar tadi adalah benar. Ndak ada ayah mak dan lang dan edohan ni. Malah boleh nape-nya ni. Aku benarnya permainan itu padahal adalah perbuatan haram. Azan, kalau Al-Quran azan pilih, insyaAllah hafal nanti Al-Quran. Inilah modal Ustaz. Inilah modalnya. InsyaAllah apapun pekerjaan, kalau Al-Quran kita pertama sekali berinteraksi dengannya akan selamat. Jangan takut azan. Apa handphone yang paling mahal sekarang? iPhone. iPhone berapa? iPhone 13 Pro Max katanya. Memang mahal Pak, 35 juta cik lu. Tapi insyaAllah azan ketika hafal Al-Quran, jangan takut. iPhone 100 Pro Max bisa beli bekok tu. InsyaAllah gara-gara Al-Quran ini jangan takut. InsyaAllah. Makanya azan terima Al-Quran ini supaya insyaAllah bisa dibaca, dihafal, dipelajari dan diamalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini azan. Salam. Takbir. Lanjut. Bapak Ibu, malamku tak panjang waktu dia. Tu togak kami go jam berapa? 10. Tu muka dima bau tu. Masuk pengajian le. Apa tujuan nuzul Al-Quran tu? Atau diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang silam. Di apa kia Bapak Ibu? Nya dulu orang ya saling hidup gasak gesek gosok. Zaman apa nama? Zaman jahiliyah. Tak ada arah tujuannya dong. Tak ada pedoman hidupnya dong. Makanya inyo dak untuk arah tujuan. Tapi alhamdulillah sayang Allah ke awak diturunkannya Al-Quran.
sebagai pedoman bagi awak Bapak Ibu yang berbahagia. Itu surat yang dibaca di anak awak tadi, surat Al-Baqarah 185. Itulah hafal dia awak tu. Dan pada malamku kami ambil dasarnya oleh tujuan Al-Quran turun surat Yunus ayat 57. Buka bekok di rumah Bapak Ibu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Di situ dipanggil ndak orang beriman dah Bapak Ibu, yaitu seluruh manusia. Makanya Al-Quran niko diturunkan oleh Allah tujuannya bukan untuk awak beriman juga Bapak Ibu, tapi sesodo manusia. Siapapun manusia di dunia ini, inilah tujuan Al-Quran turun. Tak percaya kalian? Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Dibuat di Allah dalam surat tadi, dalam ayat tadi, qad kalimat taukid. Apa itu kalimat taukid? Kalimat penguat dalam kandungan ayat. Memang Al-Quran kok tidak ada yang lemah Bapak Ibu, semuanya kuat. Tapi ada beberapa ayat dibuat di Allah dengan memakai kalimat taukid. Apa arti qad itu Bapak Ibu? Apa arti qad itu? Sungguh. Atau kalau bahasa orang rokan apa enggak tu? Kalau bahasa kami orang kampung orang cu ya bono. Samanya. Kan ada orang pak panggil awak kau mai sabon tahu dulu yang ada orang sampen ke awak ko ya bono tigo ang wajib haram. Ada lo le tambah resiko apa tambah? Padek bona ni kan. Itu kalau ada bahasa macam tu Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh saudara awak itu adalah penting dan benar. Tapi kadang manusia ini banyak bohong Pak, banyak duto. Contoh je lah, cuba tengok pejabat dia, lah disumpah pakai Al-Quran wah. Iya Pak Camat, macam kau hamba sumpah pakai Al-Quran. Kami mohon maaf memang di Kemenak kau jauh Pak ya. Orang pun memegang uang cenoko lehnya kami pendek. Uang tinggi, makanya yang tinggi-tinggi. Ini harus di hati kepala dia kan ya. Disumpah jangan korupsi. Tapi akhirnya masuk penjauh juga. Tapi kan tak pemerintah dirokan kau dah ya. Tak tanung sitan jauh sitan. Oi lanjut le. Di dalam kantor kuaya jo Bapak Ibu, kami asyik menyumpah anak-anak pengantin bau Pak. Di apa ke kami sumpah tu? Karena banyak ke pawinya ala apa tu? Ala gombuang. Tu wajib kami sumpah tu Pak. Ni kadang ada berduto ke. Sudah kami sumpah ya. Hamil kau di. Indah ada ustaz ni nyo. Mau disumpah ke Al-Quran ngoha? Mau. Tapi sampai bulan sudah nikah. Lahir nak apa? Ada sampai bulan uang siko di dunia ko menikah hamil lahir. Tak ada tu. Tak ada selamat tu Pak. Yang selamat 7 bulan, 8 bulan atau 9 bulan. Sampai bulan ulun le. Berarti inyo tadi baduto. Kau tu yang bahaya Bapak Ibu. Kau ada terjadi di kampung awak tu. Di apa Ustaz sumpah no? Karena ku sering kami sampaikan kalau kami kojo kantor kawa Bapak Ibu. Karena kalau sedang hamil boleh tak menikah Bapak Ibu? Tidak boleh. Harus tunggu lahir anak. Tu kenapa dinikahkan oleh Bapak KUA? Pak KUA tadi demi untuk menjaga aib. Aib harus dijaga Bapak Ibu. Jangan nanti terjadi fitnah. Karena kalau ada uang gombong bawinya Bapak Ibu, tidak ada lokinya dah. Tu nampak ada uang tu diciton ada uang. Iya Bapak Ibu. Lanjut apa lagi Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak mengetahui, ni orang tua ni, anak gadis kita sudah hamil di luar nikah. Mohon maaf Bapak Ibu. Dia pun tidak tahu anak yang lahir tadi putus. Apa yang putus? Walinya, 2 warisannya. Wali contoh anak tadi nanti perempuan dan dia besar menikah lagi Bapak Ibu. Siapa jadi wali Pak? Wali nasab terputus. Datuknya tidak sah. Siapa lagi?
saudara laki-lakinya juga ndak sah, pamannya juga ndak sah, bapak imam masjid juga ndak. Ada P3 NTRC kah? Ndak sah, ustaz ndak. Tu siapa Bapak Ibu? Walinya wali hakim. Siapa itu wali hakim? Wali yang ditaulia oleh pemerintah, Kementerian Agama di kecamatan setempat, hanya satu orang. Siapakah dia? Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rokan 4 Koto. Siapa nama Pak? Tadi Pulungan kata Pak Camat. Pulungan. Ini soangnya Pak Camat. Koston tu dawak ke Bapak Ibu. Jangan nanti dek gara-gara awak malu pai nikah ke tempat lain, dak sah nikah do. Sama awak mengizinkan anak awak berzina Bapak Ibu. Kalau ada hal demikian, ulang copek, panggil Pak Kawannya untuk menghalalkannya Bapak Ibu yang berbahagia. Ku ditakui wak kini anak-anak awak. Dek gara-gara apa do? Dek gara-gara baca cewek, gara-gara pacaran. Anak-anak usah apa deh baca cewek kah? Nah, mana kau main? Mulai malam kau putuskan pacarmu. Kan? Tak tega bodoh ni. Kau serius Ustaz kau? Apa tadi putuskan pacarmu? Nyo bahaya pak cewek zaman kini kau Pak. Kalau zaman dulu ndak apa pak cewek dong. Ustaz Nursal kau cover boy dulu kau. Lihat tu cover boynya. Ndak playboy dong. Kalau cover boy tu uang yang ganteng. Kami alhamdulillah merasa ganteng Bapak Ibu. Lanjut, kami dulu waktu kocok-kocok Bapak Ibu, kami asik juara kelas. Sudah itu pidato mulai umur 6 tahun kami diundang Mas Soji ke masjid. Jadi banyak anak-anak yang padusi yang kocok itu mambai suwe ke kami itu. Surat apa nama itu? Surat cinta. Tapi jangan salah nak, tak pernah berjumpa. Tak pernah jumpa doh, apalagi jabat tangan jumpa saja tidak pernah. Tu siapa mambai apa tadi tu? Mambai suwe tu ada pak pos, ada bu posnya. Siko cina tuju dulu nya. Iya Pak Imam. Ayo nya. Ada suweknya Pak ya. Awun ti kote tu. Kini ada orang jual kote yang awun oleh Pak Camat? Dah ada oleh, tak laku leh. Yang laku ke kini yang mano abang bang dan tunggu bawa jambatanmu kamai kote kini komunikasi yang bahaya lupa. Iya Bebo. Kami tahu di kantor kerja kami Bapak Ibu, potang gua menjelang Ramadan deklah hamil bila kalian lakukan waktu malam tahun baru Ustaz. Tu nyatu duduk gara-gara nyopai wak lope malam tahun baru. Bisu Bapak Ibu habis Ramadan ada lo menikah le yang sono tadi bila kalian lakukan mohon maaf waktu bali mau kasai, waktu ayah mak kami pergi ke masjid solat tarawih. Ibu-ibu punya anak gadi? Punya anak gadi? Mana kini? Di rumah? Iyalah di rumahnya. Mohon maaf Pak, nyatu kok. Tesis kami S2 ikut judul hamil di luar nikah, penyebabnya ikut. Ayah mak apanya ke Mas Soji tarawih, anak tinggi di rumah anak gadi, disitulah beraksi Pak. Hati-hati kita Bapak Ibu. Kok fenomena yang terjadi? Takut kita Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya kalau ada anak-anak awak Bapak Ibu pacaran zaman sekarang kok mohon maaf kalau tidak bisa berhenti pacaran, nikahkan saja. 5 boleh umur Pak Ustaz. Bisa nikah umur 15 tahun? Bisa enggak? Bisa, walaupun syarat administrasi undang-undang 90 tahun kini, tapi ambil dispensasi pengadilan. Ambil sidang dulu dipanggil ayah mak kedua belah pihak. Bapak ibu kok tega Bapak ibu menikahkan anak ibu di bawah umur? Pak Hakim tak tentu dong. Kami yang seumur dengan anak kami disuruh anak kami sekolah ya. Tak mau sekolah baca cewek malala-lala kojo daripada inyo malala lebih baik inyo. Kami adalah lo guru Pak bakalahan ini. Nauzubillahi min zalik. Tu nyata pacaran zaman dulu ndak do. Mantap. Suwe tadi jinnya Bandung dulu baru Jakarta.
Senyum dulu. Pengalaman apa kau gue? Dah itu je pantun buat dulu Pak. 10 kali baca menyelang lolok. Kalau kini mohon maaf kepada orang tua kami selewengkan ketek pantunnya Pak ya. Maaf kami gua. Bandung dulu baru Jakarta. Ngandung dulu baru menikah. Itu pacaran zaman sekarang. Makanya anak-anak serius pacaran itu harus diputuskan sekarang. Ayo pacaran, Noy, pacaran. Bacewek, mengaji, menikah. Menikah tu yes atau no? Yes, tapi tak kini doh. Sekolah dulu. Sekolah S1, S2, S3. Sudah itu baru kodo menikah. Takbir. Baik, kembali kepada surat Yunus ayat 57 tadi. Masalah kalimat taukid. Makanya Allah takkan pernah dusta. Allah takkan pernah bohong. Sungguh aku datangkan kepada kalian. Apa dia? Mau'izatum mir rabbikum. Mau'izah, nama lain daripada Al-Quran. Apa arti mau'izah? Peringatan, pelajaran, penasehat, guru buat kita. Inilah Al-Quran Bapak Ibu. Makanya wahyu yang pertama sekali turun itu, kenapa tidak Al-Fatihah? Dia surat Al-Ala. Apa arti tadi Iqra itu? Ya baca. Baca itu ilmu Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi baca itu tidak Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu, membaca memang betul-betul dibaca melalui mushaf Al-Quran ini. Karena apa kata Rasulullah? Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Bacaan yang paling afdal umatku itu adalah membaca Al-Quran. Makanya ibadah yang paling afdal itu membaca Al-Quran, bukan membaca Quran, bukan membaca status WA, Facebook, Twitter. Kan awak banyak itu gini. Al-Quran wak sepelekan. Al-Quran Bapak Ibu. Makanya Allah pun menegaskan lagi dalam surat Al-Waqi'ah ayat 77, 78, 79. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, pada kitab yang terpelihara, diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan kalian pegang Al-Quran kecuali kalian sedang suci. Bapak Ibu, boleh awak sedang halangan mogang Al-Quran? Boleh? Ya iyalah. Tak boleh. Apa-apa asyik nak mogang Al-Quran nampak? Berarti men lo gak apa? Ustaz kok megang-megang Al-Quran? Alhamdulillah Pak. Tadi kami keluarkan ngambil air berwudu. Sekarang kami insyaallah sedang wudu, tak batal. Makanya kami pegang Al-Quran. Tapi kalau tidak Bapak Ibu, jangan pegang-pegang Al-Quran yang seperti apa Ustaz? Yang tidak boleh kita pegang kecuali kita dalam keadaan suci. Lihat sini Bapak Ibu. Al-Quran yaitu yang ditulis di lembaran-lembaran kertas seperti ini, atau dicetak, ditulis atau dicetak lalu dibukukan, berbentuklah mushaf Al-Quran. Ada lagi pendapat ulama, dia itu hanya bertuliskan bahasa Arab tanpa ada terjemah seperti ini. Itu yang tidak boleh kita sentuh kecuali kita sedang keadaan suci Bapak Ibu. Lanjut, di handphone ada Al-Quran. Ini Al-Qurannya, surah Al-Waqi'ah tadi. Tapi terjemah. Ini apakah disebut mushaf Al-Quran Bapak Ibu?
Tidak, karena ini sifatnya memori, bukan kertas. Bisa hilang, coba tengok, hilangnya. Ini Bapak Ibu boleh kita pegang ketika kita sedang halangan ataupun men. Tapi kalau ibu anggap ini sebagai Al-Quran, maka sewaktu ibu sedang halangan, tak boleh megang handphone dok. Le bisa gak abi ni awak tak megang handphone pak? Seminggu lo mau halangan. Saya je hilang sinyal leponiong pak. Tak bisa bercepet-cebuk le ni. Makanya ibu menang ke mai Al-Quran kau? Tidak. Iko boleh bawa kamar mandi Bapak Ibu. Tapi Al-Quran kau boleh bawa kamar mandi? Tidak boleh. Ini boleh dipijak Bapak Ibu. Mohon maaf, Iko boleh dipijak? Kau jangan sekali-kali muliakan Bapak Ibu yang berbahagia. Banyak orang sekarang tak memuliakan Al-Quran. Kami temukan bapak di rumah warga, mohon maaf, waktu itu menjelang Ramadan potang, bu, pinjam Al-Quran bu, ku ibuku nak membaca Al-Quran gua surah Al-Baqarah 183. Tunggu dulu Ustaz. Dicai-cai Bapak Ibu. Waktu itu lama mencai pak. Dikapiok-kapiok deh nyo. Bahkan ditengok bawah meja macam ko mua siku Ustaz ni nyo. Aku mua ni nyo pak. Kalau ko mua tu apa bahasa awak aduh? Kok mua? Enggak, potang sih kau. Kalau kami komua tu zaman dahulu kala pak. Lama. Ucap kami nauzubillah, banyak koran di bawah. Kok banyak koran bu? Iya Ustaz, apa langganan? Sekali sebulan berapa piti? 100.000 sebulan langganan koran. Sementara Al-Quran dapat sebelah bawa koran pak. Mohon maaf, surah Al-Baqarah 183 dah ada oleh. Kulitnya apa lagi? Dah ada oleh ke mana tu? Kena ada kadang Al-Quran awak koyak-koyak ya pak ya. Mohon maaf Ustaz katanya. Itu Al-Quran lama tu Ustaz. Dia asyik-asyik baca. Apa kata kami kan? Sudah dibaca dimakan kalau langsung enggak ada. Nauzubillah. Bu. Oi. Itu tandanya kita tidak memuliakan Al-Quran. Harganya cuma 50.000 Bapak Ibu, lebih kurang. Nggak ada di rumah awak. Sementara handphone berapa harganya? Banyak ratusan juta, bahkan jutaan harga handphone. Mampu kita beli? Iya Bapak Ibu. Tapi tidak ada Al-Quran di rumah kita. Nauzubillahi min zalik. Padahal Rasulullah menyatakan, nawiru buyutakum bis shalah wa tilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan salat dan banyak membaca ayat suci Al-Quran. Timbul kini pertanyaan kepada kita Bapak Ibu, mana banyak Al-Quran kita lantunkan di rumah kita daripada musik-musik. Musik kita sebesar ini speaker pak. Tu ada tu tetangga awak kadang-kadang musiknya tung tak tung tung tung. Wah. Lagu DJ nama tu. Nah, kalau nampak dah awak setan ni. Setan bagoyangnya tu nama DJ tu. Gigi godang, mata merah, telinga panjang tu. Mungkin tunggang langgang awak dia lain tu. Tapi kalau lantunan Al-Quran awak baca, insya-Allah tunggang langgang setan dek lain, awak yang lain, setan yang lain Bapak Ibu. Makanya bulan Ramadan kok perbanyak awak membaca Al-Quran. Siapa nama imam awak? Imam Syafi'i. 6 kali Bapak Ibu 60 kali khotamnya selama bulan suci Ramadan. Berarti 2 kali sehari. Kalau awak jangan 2 kali sehari, sekali sebulan Ramadan kau jadilah. Coba timbul pertanyaan buat diri kita masing-masing. Sampai di mana bacaan kita pada malam 26 ini? Mohon maaf kami sendiri Bapak Ibu tadi subuh kami lihat surat apa Bapak Ibu yang berbahagia pada juz yang ke-16. Juz berapa? Juz 16 Bapak Ibu. Padahal 26 loh, tak ambil kami Pak. Itu mungkin tak khotam dek kami bulan ini karena kesibukan. Kalau Pak Imam lah juz berapa Pak Imam? 10 apa? Ajak kok kami ketek tele. Ada ndak yang lah khotam sih kau? Ada ndak Bapak Ibu? Kemarin kami ceramah di lapas Bapak Ibu, di penjara. Apa yang terjadi? Salut kami Pak. Di penjara tu
Indak berapa juz hafalan do bacaannya. Ala 5 kali hotam guys. Ada 10 kali hotam. Berarti beruntunglah bapak-bapak masuk penjara katakan. Iya beruntung Bapak Ibu karena ibadah Al-Quran itu sungguh luar biasa manfaatnya. 1 huruf saja kita baca makus pahalanya 10 pahala diberikan oleh Allah. Alif Lam Mim. Itu berapa huruf? 3 kali 10 30. Kok ada awak umpamanya ke latak terpatah-patah terkojik-kojik alif lam mim alif lam mim alif lam mim. Berapa kali tu? 3 kali 30 90 pahala diberi Allah Pak. Bawa alif lam mim. Apolehlah sampai awak khotam beberapa kali. Maka beruntung kami sabit tu. Awak yang bebas. Ku bebas awak kau iya Bapak Ibu. Bebas ke mana-mana. Tapi awak Bapak Ibu tidak mau membaca Al-Quran. Mereka di dalam penjara. Inilah hikmahnya mereka masuk penjara Bapak Ibu. Aduh hikmah kebaikannya. Inyo mau belajar Al-Quran. Membaca Al-Quran Bapak Ibu yang berbahagia. Ingat jangan sampai nanti kata Rasulullah, orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, menengok Al-Quran, maka nanti dibangkitkan. Di mana dibangkitkan? Di padang mahsyar dalam keadaan buta. Mau Bapak Ibu jadi buta nak? Biarlah di dunia wak buta Bapak Ibu. Kenapa dakwah ya? Di akhirat jangan. Di akhirat kampung kita kekal abadi Bapak Ibu yang berbahagia. Gara-gara apa? Tak pernah kita membaca Al-Quran. Makanya itulah tujuan Iqra. Baca itu Al-Quran. Dan ini pun mukjizat Nabi yang paling terbesar Bapak Ibu. Ditinggalkannya kepada kita. Itu sayang Nabi ke awak. Dibedakan dengan Nabi yang terdahulu. Apa dia bedanya? Nabi terdahulu mukjizatnya Bapak Ibu tidak pernah ditinggalkan kepada umatnya. Contoh Nabi Musa apa mukjizat Pak? Tongkatnya ada tungkek kan, bisa membela laut. Tungkeknya bisa menjadi ular. Ada kini tungkek Nabi Musa tu. Ada ndak datuk-datuk tungkek Nabi Musa siko? Apa ada tungkek Nabi Musa tu mah? Kalau ada pinjam ndak ada tungkek Nabi Musa tu Bapak Ibu. Makanya mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar malah Bapak Ibu ditinggin ke awak dan nyoke di depan mata awak tu. Subhanallah. Untuk apa tujuan mukjizat? Kita jawab surat Yunus tadi Bapak Ibu yang berbahagia. Wasifaul lima fis sudur. Sifa itu nama lain juga dari Al-Quran. Apa arti sifa Bapak Ibu? Penyembuh, obat dari macam segala penyakit yang ada pada diri kita. Nah, kalau obat biasa Pak, kami pernah berdialog di Madinah dulu dengan orang Arab. Itu tidak sifat mau bek dunia dong, tapi adalah dawaun. Kenapa tak pakai dawaun? Seluruh Al-Quran kalau masalah Al-Quran ini dipakai sifat, bukan dawaun. Karena dawaun obat yang bisa menyembuhkan penyakit jasmani. Tapi itu lo tentu bisa sembuh. Tapi kalau sifat, insya Allah bisa menyembuhkan penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Penyakit jasmani dulu Bapak Ibu, awak yakin awak dulu Nabi Muhammad tak pernah Bapak Ibu yang berbahagia pergi ke umpamanya mohon maaf ikut ke rumah sakit. Mungkin tak ada rumah sakit zaman dahulu. Sekarang Bapak Ibu yang berbahagia banyak rumah sakit. Itu bagaimana Rasulullah dalam hadisnya Bapak Ibu, apapun tubuh kita yang sakit maka hendaklah kita bacakan yang pertama surat Al-Fatihah. Tu kau dapat ganjil 3 ataupun berapa boleh 5, 7 dan seterusnya kalau sanggup. Minimal 3 kali atau sekali. Lanjut apa lagi? Surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ke 10. Sudah itu apa lagi? Surat apa? Ayat kursi. Sudah itu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lanjut
3 kul. Kul apa tu? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Sudah itu usapkan, ditiup, usapkan ke tompe yang sakit kata Rasulullah. Insyaallah Bapak Ibu, apapun penyakit kalau yakini bisa sembuh, bahkan sel-sel kanker Bapak Ibu bisa mati gara-gara Al-Quran. Itu banyak terbukti. Orang kan kalau stadium ompek kan. Ada terjadi kalau stadium ompek Pak. Itu kata dokter ompek bulan umur dulu. Itu dokter medis menyatakan. Tapi ada Bapak Ibu bukti nyata. Seorang bapak-bapak hidupnya masih lama. Gara-gara apa Bapak Ibu? Membaca Al-Quran tak pernah lumpang. Lanjut, kami temukan juga dulu di daerah Kampar Kiri Bapak Ibu, di pelosok sana. Ada bapak-bapak umur 90 tahun, inyo yang baca ayat suci Al-Quran. Kalau tadi kan anak-anak tu kan? Bapak umur nak? Mau boleh? Mau boleh. Ikut 90 umur. Ada umur apa 90 sih ke? Tak ada tu. Tak pakai kacamata le. Baca Al-Quran. Waktu itu Bapak Ibu, kami hampir itu apa rahasia datuk ndak pakai kacamata umur 90 tahun kau membaca Al-Quran. Apa jawabannya kia Bapak Ibu? Inyo rutinkan membaca Al-Quran habis solat subuh dan sebelum tidur. Itu amalannya Bapak Ibu. Kalau awak kini kan ndak do. Amalan awak apa? Menengok handphone. Anak-anak ni hati-hati nak. Kalau sedang tidur awak main handphone, ada radiasi, itu bahaya. Bukan menyehatkan sel kita, tapi memutuskan sel-sel saraf kita. Gara-gara handphone ini radiasinya kuat sekali. Bahkan layar-layarnya tu bisa pun membutakan mata. Kan banyak ada nampak di internet awak kan, gara-gara handphone. Tapi ingat Al-Quran inilah obat penyembuh Bapak Ibu. Makanya jangan nanti salah paham. Kadang ada kecela apa Ustaz? Wak catat Al-Fatihah itu di kertas, contoh dicatat, ditulis. Sudah itu digulung-gulung, masuk dalam ayu minum, dikacau. Sudah dikacau beko, minum ayunya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam itu bek dulu. Tidak, kalau sono tua buat tambah sakit awak karena awak minum adalah tinta, awak minum adalah kertas yang banyak kimia. Mohon maaf bukan seperti itu kata Rasulullah. Tapi memang betul kita baca Bapak Ibu. Seperti tadi itu amalan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau dapat sebelum lolok awak buat bekok Pak, menghadap kiblat. Bacaan yang sudah kami sampaikan tadi dan diusapkan kepada seluruh tubuh kita, insya Allah menjadi obat buat kita. Lanjut, ubek jasmani dan rohani. Rohani lagi, apa penyakit rohani Bapak Ibu? Penyakit hati. Banyak orang sekarang Bapak Ibu, dunia ini katanya sempit, padahal dunia ini adalah luas. Gara-gara apa? Penyakit hati Bapak Ibu yang berbahagia. Nah coba lihat, siapa dulu hatinya yang keras? Hatinya keras Bapak Ibu, bisa dia taubat, insaf gara-gara Al-Quran. Siapa namanya nak? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kami cerita Bapak Ibu, inyo duye singa padang pasir, mambok pedang berjalan tu, mambok canduang. Kalau siku ada orang mambok canduang berjalan Pak Camat? Ada? Lei pai kobun. Tapi kalau ada mengogok-ogok uang ada. Ndak ada kalau ada kobek. Umar macam pun ini, hei, siapa yang sanggup menghalangiku membunuh Nabi Muhammad, dia yang akan aku penggal lehernya dulu. Itu kata Umar. Bahkan Bapak Ibu, syaitan takut kepada Umar bin Khattab. Itu Rasulullah langsung menyatakan, takut Bapak Ibu setan kepada Umar bin Khattab. Itu di Al-Faruq. Tapi ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dari adiknya Fatimah, Luna oti langsung Pak. Hei Fatimah, apa yang kau baca tu? Maidan baca lo. Abang ulun suci leh. Abang harus mandi dulu.
Abang harus mengambil uduk dulu. Okey, aku lakukan. Mulai daripada ayat 9 Bapak Ibu surat Toha sampai ayat yang ke-14 dibaca dek Umar bin Khattab. Lulu hatinya Pak, lunak hatinya. Disitulah Umar menangis. Inyo Bapak Ibu tak tengok ke adiknya dok, ditengok je beringas, bahkan ditopuk dia adiknya doang. Berdarah Bapak Ibu. Apa betul surat Toha ko Bapak Ibu? Kalau kami lihat ayat yang keempat boleh je lah Bapak Ibu yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah li zikri. Apa bahasa awaknya tu Bapak Ibu? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada lagi Tuhan yang patut disembah kecuali aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Disikutil keyakinan Umar Bapak Ibu. Allah itu adalah pencipta, Allah itu adalah Tuhan, tidak ada lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu di hadapan Rasulullah, Umar bin Khattab langsung menyatakan dirinya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takbir. Semangat lagi. Takbir. Memang Bapak Ibu di mana-mana kalau ceramah habis apa nama? Habis tarawih ya, memang kurang konsentrasi jemaah kami tengok. Karena ada ngantuk, ada yang kelaparan kan dia tidur. Di mana-mana beda. Kalau subuh potong di mana situ tu mesti al-aqidah dia. Semangat Bapak Ibu. Nyo masih cerang jereng bau kan dia tu. Makanya ko kajian agak lama ketik ko. Nyo anggap iktikaf ko Pak. Insya-Allah malam hari yang berbahagia aku. Lah, Ustaz, itu kan zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah dulu ya, depan Rasulullah uang lulu hati lunak hatinya. Ada zaman awak lai. Kami citon ko cito terakhir. Supaya awak memang betul yakin awak Al-Quran tu baik Bapak Ibu. Di Sumatera Barat ada orang Sumbar siko. Mana? Ocuri, orang Sumbar tak kena ocu dulu. Ajo lain. Mohon maaf, ada dulu tahun 1890. Lu lahir awak dulu. Di situ Pak ada perampok, penyamun, pemaling, pezina, peminum, pembunuh. Namanya Muhammad Jamil. Mohon maaf, ada Pak Jamil siko Pak Camat. Mana tonton kok ada nama Jamil kan? Bongi lo kayak kami beko. Ada. Kan dak kan? Kalau ada siko ndak Muhammad Jamil tu do. Tahun 1890 lo ni duitnya oleh. Jadi apa Muhammad Jamil go kisahnya waktu terakhir mau bertaubat, inyo mamaliang Uma company Belanda. Jadi uang Belanda tadi diambil dengan senapang nih ditembak Muhammad Jamil. Tapi Muhammad Jamil sigap langsungnya meloncek ke dalam sungai. Meloncek sana ke tojun apa nomor? Kalau kami tojun pacak nomor Pak. Tojun pacak atau tojun ciwok. Dan di sungai itulah inyo menyelamatkan diri. Dalam riwayat ada di bawah dia bambu berlubang macam kuah itu sebagai tompek inyo bernapas Pak. Sampainya waktu itu subuh hai menjelang solat subuh terdongau deknya ada uang di masjid sedang membaca ayat suci Al-Quran. Itu tradisi di daerah Sumbar, bahkan kayak kami masih ada Pak. Sebelum uang solat lebih kurang 15 minit sebelum azan subuh tu itu ada uang mengaji. Kalau siku ada Pak? Ada kaset. Itu banyak kami temukan kaset. Kalau dapat Bapak Ibu memang awak yang membaca. Apa ke hikmah Bapak Ibu? Coba bayangkan ada uang dibuka hidayah oleh Allah gara-gara bacaan Al-Quran awak tu Ku contohnya Muhammad Jamil waktu itu. Tak pernah nyampai masjid dong. Subuh tu masuk dalam masjid. Bahasa kuyuk. Uang takwik sodo masuk masjid. Ada Muhammad Jamil dalam. Kenapa? Karena Muhammad Jamil tu tak sogan-sogannya membunuh dong. Takwik uang kayaknya. Uang bagak macam itu kan ya tiap. Apa istilah kalau uang bagak kampung awak gua ada? Geng-geng kampung lah. Ku mohon maaf gua kalau ada geng-geng kampung menongolkan
Indah adu kowe ati awak sekowe Umar tadi do. Sekowe siapa tadi? Muhammad Jamil. Luna hatinya Bapak Ibu yang berbahagia. Painyo ke Mas Haji, bertobatnya minta ampun kepada Allah. Waktu itu minta maaf kepada jemaah yang hadir. Mohon maaf kami telah membuat kalian risau. Kini den bertobat kepada Allah. Maafkan salah dan tidak mengganggu kalian le. Alhamdulillah dipoluk di jemaah Bapak Ibu Muhammad Jamil waktu itu dan sambil mengucapkan kalimat takbir. Takbir kuti Bapak Ibu melunakkan hati awak. Karena apapun yang godang yang kowe, kalau ditebandingkan sisi Allah, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang besar. Lanjut, waktu Muhammad Jamil minta restu kepada maknya, mak tolong mak restui den akan pai belajar ke Mekah den. Mengapa dung menimba ilmu den akan bertobat kini gua mulai kini den akan belajar. Nah, Bapak Ibu, belajarnya ndak sebon tahu dah Bapak Ibu ke Mekah. Makanya kok dapet anak-anak ustaz kok kini kan ulun pesantren le. Makanya kok dapet belajar pesantren jan dokek-dokek awak. Jauh-jauh pai. Kalau memang betul-betul menjadi ustaz, terutama siapa tadi nama Azan ni paina ke timur tengah tanah. Tapi mohon maaf bukan awaknya pelekan pesantren doke awak ke Pak ya. Tapi banyak bukti nyata ulama-ulama yang terkenal di dunia uang awak Bapak Ibu. Siapa namanya? Ustaz Abdul Somad tu tamat Mesir, tamat Maroko. Siapa lagi? Ketua MUI Kampar, Dr. Mawardi Muhammad Saleh Bapak Ibu tamat Madinah 15 tahun. Siapa lagi? Dr. Dasman juga tamat Madinah. Siapa lagi? Mustafa Umar juga tamat Mesir. Siapa lagi? Guru pondok pesantren awak di Kobun. Siapa nama? Abu Ya Alaidin juga tamat Mesir Bapak Ibu. Subhanallah, ulama-ulama yang diakui di dunia, di Indonesia, di Riau, orang Riau asli Pak. Iya doh. Uang awak makanya anak pergi nanti. Kapan pulangnya Muhammad Jamil? 1890, pulang 1904. Tadi kami tanya, masjid kok berdiri 1901 tadi. Iya Pak, apa kau nyambil tadi kan? Subhanallah Bapak Ibu, berarti sekitar tahun itulah terjadi di Sumatera Barat no. Pulang Muhammad Jamil berubah namanya menjadi Syekh Muhammad Jamil mana apa orang Minang tadi iya memang aslinya orang Minang loh. Anturiknya Syekh Muhammad Jamil Jambe. Inyo tiap ahli ilmu falak pertama sekali di Indonesia. Guru Buya Hamka. Inyo tiap membuat mana solat waktu solat sepanjang masa tersebut. Kami pun waktu S1 dulu belajar ilmu falak Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya kalau simak hikmah siapa tadi? Muhammad Jamil Jambe iko Bapak Ibu, seorang perampok bisa menjadi ulama itu gara-gara Al-Quran Bapak Ibu. Tapi yang bahaya wak takwi kini ulama yang menjadi perampok. Itu takwi awak jangan sampai ndak mudah-mudahan ulama awak di Indonesia istiqomah ndaknya dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau citun masalah Al-Quran kau mukjizatnya sungguh luar biasa banyak sekali. Maka yuk, kepengen kita suci, kepengen kita mulia, jangan jauh-jauh dari Al-Quran, berinteraksi selalu dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu, hati-hati kita yang kosek-kosek, hati awak yang keras, hati awak yang membatu itu, insya Allah akan lunak gara-gara Al-Quran. Ibu-ibu, banyak abang yang asik mengamuk-ngamuk di rumah. Asik ngamuk-ngamuk lah macam kau tangan ni. Jangan ambil sapu, jangan ambil canduang. Apa yang diambil?
Al-Quran ambil Bapak Ibu, insya Allah akan lunak hatinya. Itu cara-cara kita Bapak Ibu yang berbahagia dalam rangka untuk terbuka hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah tidak datang dari siapapun, Pak. Bahkan dari Nabi pun tidak datang. Dari siapa datangnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah harus dijemput Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Karena memanglah kami tengoklah munduk sodor boleh ya. Ada yang ngantuk, ada yang apa nama boleh, ada yang litak agaknya. Pecal ada di rumah Bu. Ada tu apa ndak Bu tadi? Dah basi akhirnya itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia. Selama lebih kurang tiga kali kami dirokan ompek koto dalam bulan Ramadan ke Bapak Ibu. Kalau terlanjur ucapan kami menyinggung hati Bapak Ibu, karena ceramah kami memang cepat-cepat ya. Leo mau Bapak Ibu memaafkan kaminya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang terlanjur juga mengucapkan Ustaz Koci, Ustaz Pendek, ada kami dongong ke dia. Bapak dia apa? Maafkan juga. Lah dulu kami maafkan, jangan takut. Pokoknya awak saling memaafkan, dan kepada Allah kita minta ampun, dan kita ucapkan dengan mengucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.